Mana sih ruang lingkup pengetahuan kita terhadap sebuah kendaraan yang akan kita gunakan untuk menjalankan profesi kita sebagai pengemudi, kan gitu. Nah, kalau kendaraan yang akan kita gunakan harus kita ketahui dulu tipe dari kendaraan itu apa. Terus kita harus mengenal semua instrumen panel yang ada di dalam kendaraan tersebut. Ya, betul. Kita mengenal dan tata letaknya di mana saja. Setelah kita kenal, oh ini, apa ini, anak ini, panel ini, dan letaknya di sini. Setelah kita mengenal nama dan tata letaknya, kita harus paham juga fungsi dan penggunaan instrumen panel-panel yang ada di situ. Selagi kita tidak bisa mengenal nama, tata letak, fungsi, dan cara menggunakannya, kita sama sekali belum punya pengetahuan terkait produk itu. Ya, setuju. Nah, di saat kita sudah tahu itu fungsinya itu, baru ada lagi pemahaman lanjutan yang harus kita pahamin karena berhubungan terkait pengendalian. Ya, pengoperasian. Pengendalian kendaraan itu, mengendalikan kendaraan itu. Dari kapasitas mesinnya seberapa cc, berapa cc. Terus sistem transmisinya, transmisi apa? Manual atau matic. Terus radius putarnya berapa meter? Jadi ini tujuannya nanti kita harus tahu dulu. Nanti kalau kita mempraktekkan itu udah kategori skill kan, secara pemahaman dulu. Oh ini misalnya kita secara pengetahuannya, kita duduk aja nih. Kita lihat, oh itu yang dekat apa itu, yang dekat dashboard sebelah kiri itu, oh itu panel lampu besar itu. Oh itu yang stick sebelah kanan itu, oh itu buat lampu sein itu. Kan bisa kita pahamin itu kan. Nanti kalau kita mempraktekkan itu udah masuk kategori skill kan itu. Jadi pada prinsip di saat kita punya pengetahuan terkait tipe kendaraan yang kita kemudikan, terus instrumen panel, nama dan tata letaknya dalam kendaraan sesuai dengan penerapan teknologinya, fungsi dan cara menggunakannya, ini harus kita pahami dulu. Nah, di saat kita ingin mengendalikan ini, ada beberapa hal yang harus kita pahami juga. Di saat kita mengendalikan berarti kan sudah ada pergerakan di sana. Berarti kita harus tahu transmisinya sistem manual apa, matic. Terus sistem pengeremannya hidrolik atau pneumatik. Karena sekalipun pedal remnya sama, tapi sistem pengeremannya bisa berbeda. Bisa pneumatik, bisa hidrolik, bisa kombinasi, kan gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, buat apa sih kita harus tahu itu? Apakah dia pneumatik, apakah dia hidrolik? Karena bagaimanapun juga, bisa kita mengoperasikannya nanti, pasti ada perbedaan antara hidrolik dan pneumatik, kan gitu. Kalau pneumatik sudah nggak ada istilah ngocok lagi kan, tapi kalau hidrolik masih ada ngocok kan gitu. Jadi mau sampai kapanpun kalau pneumatik itu dikocok, nggak ada gunanya dikocok itu. Karena apa? Kalau pneumatik itu adalah melepas angin di chamber sehingga kampas rem mekar. Beda halnya dengan hidrolik, karena dorongan piston terhadap piston rel sehingga kampas rem mekar, makanya masih bisa dikocok-kocok kan. Jadi kalau angin atau pneumatik, nah itu. Jadi di situ kenapa kita harus memahami itu?
apakah ini hidrolik atau non. Iya. Karena di saat pengoperasiannya nanti dan kita tahu, jangan sampai kita karena kurang menggigit akhirnya kita kocek, sama aja gak ada gunanya kan gitu. Malah tambah habis anginnya. Tambah habis anginnya kan gitu. Oke? Oke. Nah, terkait radius putas, buat apa sih kita pahamin itu? Jangan sampai nanti kita di saat bermanuver tidak menyediakan ruang yang cukup sesuai dengan dimensi kendaraan kita. Iya. Setuju. Nih, ini udah dapat ini gambarannya Pak D ya. Jadi ruang lingkup pengetahuan itu terkait produk knowledge itu apa saja. Nah, di saat itu sudah ketahui ada lagi memastikan kendaraan itu layak dioperasikan atau tidak. Dari mana tolak ukurnya? Di saat kita melakukan P2H. P2H bisa kita lakukan karena kita sudah punya dasar tadi. Tahu panel-panel yang ada di kendaraan itu, terus tahu sistem remnya, terus kita Tahu sistem kendali. sistem kendali. Nah, sistem kendali di sini bersumber dari mesin kan? Karena kalau tanpa mesin nggak bisa kita kendalikan ya. Kan Ada satu tanpa mesin yang bisa kita kendalikan, spion. Nah, kalau itu bukan kendali, Pak. Artinya kendaliannya segala sesuatunya yang kita andalkan untuk mengendalikan kendaraan. Karena misalnya gini loh, kita mengendalikan kendaraan, berhenti, bergerak, mempercepat, memperlambat, berhenti, plus bermanuver. Kan itu momen-momen pengendalian kita ya. Coba saya tanya dulu Pak D, kaca spion digunakan nggak di situ di saat apa? Untuk mengatur pergerakan ini. Kan gitu. Untuk mengatur pergerakan. Tapi saya tanya dulu Pak D, kira-kira dari berhenti melakukan pergerakan tanpa kaca spion boleh nggak? Boleh melakukan dari berhenti untuk melakukan pergerakan tanpa kaca spion, berarti kaca spion tidak kategori komponen sistem kendali kan gitu. Iya. Jadi kalau mungkin Pak D berpikir ke situ, disitulah fungsi spion di situ adalah untuk mendukung ergonomisnya kendaraan.